Bapak, Ibu guru hebat di mana saja berada. Perkenalkan, nama saya Lucia Sia Suba SAG. Saya Kepala SDK Tenawahang yang terletak di Desa Tenawahang, Kecamatan Titihena, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT. Video yang akan Anda saksikan ini tentang penerapan pembelajaran mendalam atau deep learning. Selamat menyaksikan, semoga terinspirasi. Pengalaman yang saya alami bersama guru di SDK Tenawahang selama ini masih menggunakan modul ajar biasa-biasa saja. Dalam arti bahwa belum ada prinsip pembelajaran mendalam. Hal itu diketahui dari hasil supervisi yang saya lakukan, baik supervisi administrasi pembelajaran maupun supervisi administrasi kelas. Hal itu juga saya ketahui dari pengamatan saya dalam proses pembelajaran. Para siswa kurang aktif. Guru kelas maupun administrasi pembelajaran yang saya lakukan. Dari keadaan itu, sebagai pimpinan di lembaga ini, saya merasa tertantang untuk bagaimana melakukan suatu kegiatan yang bisa meningkatkan kompetensi para guru agar mereka dapat menyusun modul ajar pembelajaran mendalam dan dapat menerapkan pembelajaran di kelas yang membuat siswa aktif, kreatif, dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Maka kami bersepakat untuk melaksanakan workshop penyusunan modul ajar dan simulasi pembelajaran mendalam atau deep learning. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, sesuai hasil supervisi saya, Bapak dan Ibu guru belum bisa menyusun modul ajar dengan prinsip pembelajaran mendalam, apalagi mengimplementasikannya di depan kelas. Maka sekarang ada peluang saya dan 2 orang teman guru kita yang ikut diklat implementasi pembelajaran mendalam di tingkat kabupaten. Dan saya memandang perlu kita mengadakan pengimbasannya bagi teman-teman guru lain di sekolah kita ini. Saya setuju sekali. Oke, bagaimana teman-teman? Setuju, Ibu. Oke. Kalau begitu, kapan kita laksanakan kegiatan workshop kita ini? Menurut saya, tanggal 4 dan 5 November. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dengan kegiatan workshop penyusunan modul ajar dan simulasi pembelajaran mendalam ini sangat diharapkan supaya Bapak dan Ibu guru dapat menyusun modul ajar sesuai dengan struktur pembelajaran mendalam, dan yang kedua, Bapak dan Ibu guru dapat tampil di kelas membawakan pembelajaran dengan mengutamakan prinsip pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Selanjutnya, sosialisasi pembelajaran mendalam. Pada Ibu, kami persilakan. Bapak Ibu guru, pembelajaran mendalam itu merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kita lihat kerangka kerja pembelajaran mendalam. Yang pertama itu dimensi profil lulusan. Ada 8 dimensi profil lulusan. Kemudian yang berikut prinsip pembelajaran. Ada 3 prinsip pembelajaran. Seperti yang sudah disampaikan tadi, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kemudian pengalaman belajar. Pengalaman belajar sebagai proses yang dialami peserta didik
dalam pembelajaran, yaitu memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi. Kemudian kerangka pembelajaran. Kerangka pembelajaran sebagai panduan sistematis dan menyeluruh desain pembelajaran, yaitu praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Mari kita dengarkan sosialisasi kaidah penyusunan modul ajar. Kepada Ibu kami persilakan. Baik, kita lihat pada perencanaan pembelajaran mendalam tentang kaidah untuk penyusunan perangkat ajarnya. Yang pertama, identifikasi. Di sini yang pertama mengidentifikasi kesiapan peserta didik. Yang kedua, memahami karakteristik materi pelajaran. Yang ketiga, menentukan dimensi profil lulusan. Itu diidentifikasi. Yang kedua, kita lihat tentang desain pembelajaran. Yang pertama, menentukan capaian pembelajaran sesuai dengan topik pembelajaran yang kontekstual dan relevan. Yang kedua, mengintegritaskan lintas disiplin ilmu yang relevan dengan topik. Yang ketiga, menentukan tujuan pembelajaran. Yang keempat, menentukan kerangka pembelajaran, yaitu praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Yang ketiga, yaitu pengalaman belajar. Yang pertama, merancang pembelajaran dengan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Yang kedua, merancang tahapan pembelajaran dengan langkah-langkah kegiatan awal, inti, dan penutup. Dan yang ketiga, mendeskripsikan pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Dan yang keempat, tentang asesmen, yaitu ada 3 asesmen. Yang pertama, asesmen pada awal pembelajaran. Yang kedua, asesmen pada proses pembelajaran. Dan yang ketiga, asesmen pada akhir pembelajaran. Hari ini baik, sehat, luar biasa. Ya, bagus. Oke. Sekarang kita akan belajar tentang IPAS ya. Dan sebelum Ibu masuk ke materi inti, Ibu mau bertanya sedikit dulu. Agar dapat bertahan hidup, makhluk hidup itu dia melakukan apa? Apa yang dia lakukan agar dia itu bisa bertahan hidup? Iya, Yodes. Dia bagus, dia mencari makanan. Apa lagi? Iya, dia mencari minum. Oke, tepuk tangan dulu untuk Angelina. Hari ini anak-anak kita akan belajar tentang rantai makanan. Tujuan kita hari ini yaitu peserta didik dapat memahami apa itu rantai makanan. Yuk kita cari tahu bersama. Apa sih itu rantai makanan? Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan antara makhluk hidup yang saling terhubung dalam sebuah ekosistem. Secara sederhana ini adalah jalan perpindahan energi makanan dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lainnya. Setiap makhluk seperti tumbuhan, mereka mengambil energi dari matahari untuk membuat makanan melalui fotosintesis. Komponen rantai makanan yang kedua yaitu konsumen, makhluk hidup yang tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri dan bergantung pada makhluk hidup lain. Konsumen memiliki 3 tingkatan, yaitu konsumen tingkat 1, merupakan hewan herbivora memakan produsen yang berupa tumbuhan hijau, contohnya kelinci.
Konsumen tingkat 2 biasanya hewan karnivora, memakan konsumen tingkat 1 contohnya ular. Setelah kalian menonton video tadi, apakah ada pertanyaan mengenai video tadi? Ibu, Ya, Haikal. mengapa tumbuhan hijau itu disebut sebagai produsen? Mengapa tumbuhan hijau itu disebut sebagai produsen? Iya, baik. Apakah dari teman-teman lain yang bisa menjawab? Saya Ibu, Masya. karena tumbuhan hijau bisa menghasilkan makanannya sendiri. Iya, bagus, tepuk tangan dulu untuk Masya. Oke, menurut kalian apakah jawaban Masya itu benar? Benar. Atau ada yang lain? Ya, pas ya. Oke, jadi mengapa tumbuhan itu dikatakan sebagai produsen? Karena dia dapat menghasilkan makanannya sendiri. Kelompok yang ini kelompok 1 dan yang ini kelompok 2 bagi makanannya sendiri. Kelompok yang ini kelompok 1 dan yang ini kelompok 2 bagi dikerjakan bersama dalam kelompok ya. Stop dulu. Nah, sebutkan produsen dalam teks di atas. Sementara menurut kalian nomor 1 ini jawabannya jamur. Nomor 2, sebutkan konsumen tingkat 1 dalam teks di atas. Menurut kalian jawaban apa? Nomor 3, sebutkan konsumen tingkat 2 dalam teks di atas. Menurut kalian konsumen tingkat 2 dalam teks di atas adalah Anak-anak sudah selesai. Sekarang perwakilan dari setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dari kelompok mana duluan? Iya, dari kelompok 1 ya. Kenapa untuk kelompok 1? Perwakilan saja ya. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang rantai makanan. Padi ditanam oleh petani dan menjadi sumber makanan bagi belalang. Belalang kemudian dimakan oleh katak. Ular memangsa katak dan burung elang memangsa ular. Ketika semua makhluk itu mati, tubuhnya akan diurai oleh jamur dan bakteri. Soalnya, nomor 1, sebutkan produsen dalam teks di atas. Jawaban kami jamur. Nomor 2, sebutkan konsumen tingkat 1 dalam teks di atas. Jawaban kami belalang. Nomor 3, sebutkan konsumen tingkat 2 dalam teks di atas. Jawaban kami katak. Nomor 4, sebutkan konsumen tingkat 3 dalam teks di atas. Jawaban kami ular. Nomor 5, siapa yang berperan sebagai pengurai? Jawaban kami jamur. Jelaskan dalam kata-kata sendiri apa yang dimaksud dengan rantai makanan. Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan dari produsen hingga ke konsumen. Ya, baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Apakah dari kelompok lain yang mau menanggapi hasil diskusi kelompok 1? Iya, dari kelompok 2. Silakan. Jawaban adalah nomor 1 salah, karena jamur itu pengurai bukan produsen. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Jadi untuk jawaban nomor 1 itu jawabannya adalah padi produsen itu padi. Kenapa padi? Karena dia dapat menghasilkan makanannya sendiri. Sedangkan jamur itu adalah pengurai. Oke, baik. Kembali ke tempat duduk. Dan kegiatan diskusi, presentasi. Siapa yang bisa mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Saya Ibu. Iya, Tepanggele. Peristiwa makan dan dimakan. Peristiwa makan dan dimakan. Siapa lagi yang lain? Saya Ibu. Ya, Bella. Rantai makanan. Rantai makanan, bagus. Ada yang lain lagi yang lebih lengkap? Saya Ibu. Ya, Gisel. Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan di antara makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Ya, menurut teman-teman lain, sepakat dengan yang disampaikan Gisel? Sepakat. Iya, jadi Ibu tegaskan sekali lagi kesimpulan kita hari ini adalah
Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan antara makhluk hidup yang saling terhubung dalam sebuah ekosistem. Serta di dalam rantai makanan itu juga ada komponen-komponennya. Yang pertama, produsen, yang kedua, konsumen, dan yang ketiga, pengurai. Kalau produsen itu berarti dia dapat menghasilkan makanannya sendiri. Seperti padi. Iya, kalau konsumen dia tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri seperti kelinci, hewan yang digolongkan dalam herbivora. Dan yang terakhir, pengurai. Itu adalah dia menguraikan sisa-sisa makanan. Ya, baik anak-anak, sekarang ambil alat tulis kalian. Kita kerjakan soal evaluasi. Kerjanya perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini? Senang apa lagi? Ya. Apa yang membuat kalian senang dan gembira dalam proses pembelajaran hari ini? Ya, Dika. Nonton video pelajaran. Iya, menonton video pembelajaran. Apalagi selain menonton? Presentasikan. Iya, melakukan presentasi di depan kelas. Apalagi? Diskusi. Iya, dan diskusi dalam kelompok. Iya. Oke, baik anak-anak. Jadi pembelajaran kita hari ini hanya sampai di sini. Tugas rumahnya kalian pulang, kalian cari apa itu jaring-jaring makanan. Nanti minggu depan dikumpulkan. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan doa. Tapi sebelum doa kita nyanyi dulu, bisa toh? Mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan doa. Ibu jari tunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang, ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Satu tangan tutup mata, mari kita berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa. Baik Bapak Ibu Guru, setelah kita mengamati simulasi pembelajaran yang dilaksanakan oleh Ibu Anita tadi, mari kita memberikan evaluasi kepada Ibu Anita dalam proses pembelajaran tadi. Dari proses pembelajaran oleh Ibu Anita tadi, saya melihat sudah menggambarkan pembelajaran mendalam seperti siswa aktif, pemakaian IT. Hanya ada catatan sedikit, yaitu Ibu Anita lupa memberikan pertanyaan pemantik. Karena pertanyaan pemantik itu penting untuk merangsang Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari proses kegiatan pembelajaran yang diberikan oleh Ibu Anita tadi sudah sesuai dengan RPM yang dibuat. Sedikit masukan dari saya dalam aspek bermakna. Ibu belum terlalu mendalami materi, sehingga anak-anak belum bisa memberikan jawaban yang sempurna seperti dalam video pembelajaran tadi. Terima kasih. Jadi evaluasi
evaluasi yang sudah disampaikan oleh teman guru Ibu Evi tentang pertanyaan pemantik memang harus kita lakukan di awal pembelajaran untuk merangsang proses berpikir siswa ke arah materi yang akan kita pelajari hari itu. Jadi menyampaikan pertanyaan pemantik itu penting. Yang kedua, pengelolaan waktu. Pengelolaan waktu dalam pembelajaran tadi 70 menit, ternyata Ibu sampai 90 menit. Yang ketiga, video yang ditampilkan tadi supaya anak mendalami, Ibu harus memberikan pertanyaan-pertanyaan penuntun dengan berpedoman pada 5W1H. Who, why, what, where, when, siapa, buat apa, kapan, di mana, bagaimana. Ibu memberikan pertanyaan seperti itu supaya anak memahami isi video itu sebelum Ibu memberikan LKPD untuk mereka. Bagaimana penilaian dan evaluasi Ibu terhadap kegiatan workshop penyusunan modul ajar dan simulasi pembelajaran mendalam yang dilakukan di sekolah kita ini? Baik Ibu, saya merasa sangat senang dengan adanya kegiatan workshop ini. Saya dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas sesuai dengan rencana pembelajaran mendalam. Oh iya. Apakah Ibu merasa ada perbedaan antara kegiatan pembelajaran sebelumnya dengan kegiatan pembelajaran mendalam yang sekarang ini? Ada Ibu. Ada perbedaan kegiatan pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran sekarang. Pembelajaran sebelumnya hanya 1-2 anak saja yang terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Tetapi dengan pembelajaran yang sekarang ini hampir semua anak terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Lalu saya memberikan masukan sedikit terkait dengan kita punya kegiatan workshop kemarin, bahwa pada penyusunan modul ajar itu waktunya terlalu singkat, sehingga kami sepertinya dikejar oleh waktu. Sehingga saran dari saya bahwa sesi penyusunan modul ajar seharusnya diberi dengan waktu yang lebih banyak lagi, sehingga kami dapat dengan leluasa untuk menyusun modul ajar. Baik, dari saya hanya itu saja Ibu. Terima kasih Ibu sudah memberikan evaluasi dan usul saran dalam kegiatan kita, akan kita perbaiki pada kegiatan-kegiatan yang akan datang. Terima kasih, tetap semangat. Ya. Selamat pagi Ibu Ani. Selamat pagi Ibu. Bagaimana pendapatmu tentang kegiatan workshop penyusunan modul ajar dan simulasi pembelajaran kita kemarin? Saya merasa sangat senang dengan kegiatan workshop kemarin, karena dari kegiatan itu